Shalom, puji Tuhan. Yang terkasih semua kita jemaat Tuhan yang berbahagia juga. Dan saya percaya bahwa kita ada sampai sore hari ini, kita tahu itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan itu semua kita bisa sehat sampai saat ini, kita tahu itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan untuk kita jangan lupa terhadap protokol kesehatan hari-hari ini. Gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak ketika Bapak Ibu Saudara dalam aktivitas sehari-hari, di luar rumah, dan pun kalau ada di sekitar rumah, dan Bapak Ibu rasa itu perlu untuk Bapak Ibu menaati protokol kesehatan, kita lakukan. Karena situasi hari-hari ini tidak baik bagi kita untuk kita menganggap ini biasa-biasa saja ataupun mungkin menganggap ini tidak ada apa-apa yang terjadi. Karena kita tahu situasi yang terjadi lebih khususnya di tempat kita Jaya Wijaya ini, kita tahu keadaan situasi mengkhawatirkan untuk kesehatan kita. Tapi satu hal yang kita harus percaya, tetap sukacita, gembira, dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lebih khususnya Bapak-Bapak karena pada saat sore hari ini kita akan melakukan ibadah di rumah, khusus ibadah Pelprip, ya pelayanan pria Pantai Kosta, dan berkesempatan kalau kita bisa melakukan ibadah walaupun di rumah, kita percaya Tuhan bekerja dan Tuhan menolong untuk semuanya. Baik, puji Tuhan, Bapak-Bapak yang terkasih, kita akan menyanyikan satu pujian yang akan membawa kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita, gunung batu kita, dan keselamatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi ya, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku,
tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, puji Tuhan bahwa Tuhan juga gunung batu pertolongan, perlindungan, dan keselamatan buat kita. Baik Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam doa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhanlah yang akan jadi peneguhan, jadi kekuatan, bahkan semangat, dan juga menjadi jalan keluar yang terbaik buat kita di hari-hari yang sukar, yang susah saat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Saat sore hari ini Tuhan, kami Bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga, kami tahu tanggung jawab kami besar, berat, tapi kami yakin bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Dan kami percaya kalau kami bisa ada dan bahkan kami bisa beribadah, kami tahu ini bukti nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berdoa Bapa di sorga, Kau Allah yang mulia luar biasa, Engkau terus memberkati kami. Dan pada saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan berkati urapi kami. Biarlah lewat renungan firman Tuhan yang singkat, kami percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib menolong dan terus menyertai kami. Bahkan lewat firman jadi kekuatan, peneguhan, semangat, bahkan jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, kita membaca Alkitab kita yang saya ambil saat ini untuk perenungan kita di sore hari ini. Saya rindu kita melihat di dalam perjanjian baru, ini ayat firman Tuhan yang saya pernah bagikan juga di dalam ibadah keluarga, tetapi dalam konteks ini saya rindu untuk membagikan buat kaum pria dan lebih khususnya dalam konteks bapak-bapak. Di dalam Lukas pasalnya yang kelima, ada satu cerita di sana. Lukas pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Dan saya akan bacakan buat kita semua. Baik. Dengan judul, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 12 mulai. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus
makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Baik, Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, dan juga mungkin ada ibu-ibu ataupun saudara kita yang menyaksikan di channel YouTube gereja ini, dan saya percaya bahwa kebaikan Tuhan, luar biasanya Tuhan bisa membuat kita semua bisa menyaksikan firman Tuhan dalam layanan online ini di channel YouTube gereja El Shaddai Wamena, dan kita percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Baik, kita telah membaca sebuah cerita di sini bahwa di satu kesempatan firman Tuhan katakan, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ayat firman Tuhan ini menjelaskan ketika suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, dan di situ ada seorang yang penuh kusta. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa penyakit kusta, ya, itu bukan penyakit yang biasa-biasa waktu itu, zamannya Yesus ataupun zaman murid-murid Yesus waktu itu. Ini bukan penyakit yang biasa. Dan kalau kita bicara penyakit kusta, obat untuk penyakit kusta itu baru ditemukan tahun 1940. Dan sebelumnya tentunya penyakit ini jadi sebuah penyakit yang berbahaya dan sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, dan penyebarannya tentunya bukan hanya sekedar biasa-biasa, tetapi karena belum ada obat dan kita tahu bagaimana penyakit kusta ini tentunya sangat menakutkan bagi orang-orang waktu itu. Dan juga penyebarannya ya tentunya ya sangat mengkhawatirkan, ya cepat dan sebagainya. Dan yang kita memang tahu bagaimana penyakit kusta itu. Apalagi memang belum ditemukan obatnya waktu itu. Oleh sebab itu kita kalau membaca di dalam beberapa cerita, beberapa kesempatan, termasuk juga dalam pelayanan Yesus ketika bertemu dengan 10 orang kusta, mereka bukan ada di tempat umum, mereka bukan ada di satu keramaian, mereka bukan ada bersama dengan orang banyak, tetapi mereka terasing di pinggir kota, di satu tempat yang memang sengaja ditempatkan jauh dari kerumunan banyak orang. Karena yang ditakutkan bahwa nanti bisa-bisa penyakit yang berbahaya ini menular. Tapi yang kita baca ini menarik bahwa Bapak yang diberkati Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, di sini orang yang sakit kusta ini, dia ada di sebuah kota. Dan firman Tuhan katakan keadaannya pun sudah penuh dengan kusta. Artinya di sini kita bisa membayangkan ada sebuah kota yang di situ ada orang yang penuh dengan penyakit kusta, berkeliaran bebas. Berarti itu tempat keadaan di sekitarnya, ya di kota itu sudah sangat berbahaya. Dan bapak-bapak ataupun saudara yang menyaksikan semua ini mengerti keadaannya. Dan kita bisa lihat ketika Yesus bertemu dengan orang ini, firman Tuhan katakan bahwa orang kusta ini ketika ia melihat Yesus, dia langsung tersungkur. Ia memohon. Kalimat ini menjelaskan bahwa posisi orang yang kusta ini dengan Yesus tidak jauh. Orang itu dekat. Dan bisa jadi dari sikap dia, tindakan dia, kita bisa melihat bahwa
keadaan waktu itu di kota itu mungkin sudah jadi sesuatu yang biasa, ya. Ataupun ada orang yang berkeliaran tetapi dia sembunyi-sembunyi, yang ternyata dia mengidap penyakit yang berbahaya. Karena kita bisa melihat bahwa ketika dia lihat Yesus, dia tersungkur langsung di dekatnya. Ya bisa dipahami bahwa memang posisi orang ini ya dia mungkin ada di antara banyak orang waktu itu. Antara dia memang menyembunyikan penyakitnya rapat-rapat, tidak diketahui orang. Atau memang situasi kota itu memang sudah tidak baik. Karena ya keadaan yang kita bisa baca ini. Disinilah kita bisa melihat bahwa ada sebuah keadaan yang di satu kota, ya bisa dibilang keadaan yang menakutkan, mengkhawatirkan, dan itu terjadi benar di kota itu. Ya, kalau kita lihat situasi hari-hari ini, ya, yang terjadi di negara tercinta kita ini, baik yang ada di kota-kota besar, bahkan yang ada di tempat kita, orang khawatir, orang takut, ya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran atas keadaan yang terjadi, dan memang ada kekhawatiran, ketakutan yang membuat orang itu tidak bebas untuk beraktivitas karena di pikiran mereka ya ini sudah jadi satu rahasia umum. Ada orang-orang yang sudah terpapar penyakit yang berbahaya tetapi mereka memang sengaja menyembunyikan diri ataupun mungkin karena mereka tidak tahu keadaannya, mereka beraktivitas seperti biasa. Dan ya ini menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Tapi dalam hal ini Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan, kita bisa lihat bahwa walaupun mungkin keadaan tempat berbahaya, tetapi Yesus mau ada di situ. Tuhan mau ada di tempat itu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia peduli, dia sangat mengerti keberadaan orang-orang percaya. Dan yakin percaya bahwa Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan lihat keberadaan kita. Seperti firman Tuhan menyampaikan ketika murid-murid ya diterpa badai gelombang. Yesus melihat mereka ada dalam kepayahan dan Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus datang untuk menghampiri mereka. Dalam keadaan situasi yang berbahaya, mengkhawatirkan, menakutkan, ingat baik, ada Tuhan bersama dengan kita. Dan Yesus tidak jauh dari kita. Dia ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Cerita ini luar biasa. Keadaan, dan saya percaya bahwa Tuhan itu dia maha tahu. Sebelum dia datang ke satu tempat, satu daerah, satu kota, dia sudah tahu keadaan itu. Karena dia Allah yang maha tahu. Dan pastilah bahwa dia tahu keadaan kota ini keadaan yang bagaimana. Ada apa yang terjadi di situ? Ada orang-orang yang berbahaya seperti apa? Ada penyakitkah? Ya, ada orang-orang yang mengidap penyakit yang berkeliaran. Tuhan tahu itu. Tetapi lihat cerita ini. Yesus ada di sana. Tuhan ada di situ. Artinya dalam keadaan berbahaya Tuhan tidak meninggalkan orang percaya. Ya. Tuhan tidak membiarkan orang percaya. Jangan kita berkata bahwa Tuhan, kenapa Tuhan biarkan situasi yang seperti ini? Kenapa Tuhan biarkan situasi di mana orang-orang percaya sampai merasa tidak bebas untuk beribadah, tidak bebas untuk memuji Tuhan, takut karena ada aturan-aturan yang tidak boleh berkumpul, tidak boleh untuk bersama-sama dengan orang banyak. Dan ada beberapa tempat yang sampai sekarang ini belum bisa untuk beribadah seperti biasa. Karena ada ketakutan di sana. Tapi ingat Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, khususnya Bapak-Bapak, rumah tangga yang ada, ingat baik. Dalam situasi yang seperti itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di sana. Dan dia mau menolong kita.
Firman Tuhan berkata dalam ayat-ayat ini yang kita baca, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia, orang yang penuh kusta ini, dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu apa jawab Yesus? Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kita bisa melihat di sini bahwa di dalam rencana Tuhan dalam hidup kita, Tuhan selalu mau untuk menolong kita. Apapun persoalan kita, pergumulan kita, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Dia ada bersama dengan kita dan Dia mau menolong kita. Saudara yang diberkati Tuhan, lanjut cerita firman Tuhan yang kita baca ini, bahwa terjadi mujizat Tuhan, di mana ayat 13 katakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saya sudah sampaikan di awal bahwa pada zaman Yesus, murid-murid Yesus, belum ada obat ya untuk penyakit kusta ini. Obat penyakit kusta itu baru ditemukan tahun 1940. Dan Bapak-bapak, saudara yang diberkati Tuhan tahu betapa sulitnya kesembuhan terhadap orang kusta waktu itu. Tetapi firman Tuhan berkata, seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Kita bisa melihat bahwa penyakit yang tidak ada obatnya, tapi masih ada pertolongan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Orang mungkin bilang itu mustahil. Orang mungkin berkata bahwa sudah tidak bisa lagi. Ataupun mungkin berat, ataupun mungkin tidak mungkin lagi. Tetapi sekali lagi, yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Saat ini mungkin ada engkau ataupun orang-orang yang kau kasihi yang terbaring sakit. Orang-orang yang mungkin saat ini lebih khususnya yang sudah terpapar COVID dan lagi butuh pertolongan. Dan mungkin di dalam pikirannya ataupun di dalam pikiran orang-orang yang dia kasihi, aduh ini bagaimana, tidak ada harapan lagi. Atau kita bisa melihat di kota-kota yang lain ada kelangkaan oksigen, kelangkaan obat. Tetapi yakinlah bahwa mungkin bagi manusia itu tidak ada jalan. Tapi bagi Tuhan itu pasti ada jalan. Dan Tuhan pasti menolong kita. Baik. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang kita bisa belajar dalam cerita ini. Dan lebih khususnya untuk kita pribadi, untuk kita semakin kuat dalam Tuhan. Apa yang akan kita lakukan tak kala kita berhadapan dengan situasi, kondisi yang berbahaya, ataupun di dalam kesempatan yang kita alami itu berat bagi kita. Tantangan, pergumulan, ataupun bisa jadi kita ada di satu situasi seperti orang-orang yang ada di kota ini. Di mana penyakit sudah seperti biasa padahal penyakitnya berbahaya. Dan bahkan ini bukan hanya sekedar orang yang kena kusta, tetapi firman Tuhan katakan menjelaskan orang ini penuh kusta dan dia sudah ada di tengah kota. Artinya keadaan di mana bicara kesehatan waktu itu sudah sangat urgent sekali. Ya, bagaimana tindakan kita? Ada 3 hal yang kita bisa belajar dalam hal ini, Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Yang pertama, tidak ada yang kita bisa lakukan selain menguatkan kepercayaan kita. Untuk kita lebih percaya lagi kepada Tuhan di situasi-situasi yang seperti itu, keadaan-keadaan yang tidak baik. Kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Karena dengan percaya sungguhlah, maka kita pasti
akan ditolong oleh Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Saya bacakan cepat-cepat. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Dua Tawarik pasalnya yang ke-20, ayat yang ketiga saya bacakan. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 3 sekali lagi saya bacakan buat kita. Dari 2 Tawarik pasal 20, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayatnya yang ke-20 saya bacakan buat kita dalam 2 Tawarik pasal 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Sekali lagi Yosafat sampaikan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Ketika dia takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Luar biasa cerita ini, Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Bahwa tak kala keadaan menakutkan, mengkhawatirkan, Yosafat, firman Tuhan katakan, ya perasaan takut itu dia alami. Karena memang perasaan takut itu sesuatu yang biasa untuk dialami. Tetapi ketika dia takut, tindakan yang dia buat, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan di dalam ayat 20 firman Tuhan katakan, dia serukan kepada bangsanya untuk percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Yang pertama, dalam keadaan situasi yang berbahaya, keadaan situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk percaya, menguatkan kepercayaan kita. Ambil keputusan cari Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih, sebagai imam dalam keluarga, kita punya tanggung jawab yang besar. Kalau seorang pemimpin dalam keluarga dia sudah lemah, dia terbawa dengan perasaan takut, khawatir, dan sebagainya, pastilah keadaan keluarga itu akan kacau, ya. Tidak ada kekuatan lagi karena pemimpinnya sudah terbawa di dalam arus, terbawa di dalam keadaan situasi yang goyah, yang bimbang dan penuh dengan rasa takut. Tetapi firman Tuhan mengajak kepada kita. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong kita. Ketika Yosafat berhadapan dengan situasi yang menakutkan, dia ambil keputusan cari Tuhan. Dan dia menyerukan kepada bangsanya untuk percaya kepada Allah. Karena itu yang akan membuat kita tetap teguh. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang menakutkan hari-hari ini, mengkhawatirkan hari-hari ini, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap yakin kepada Tuhan. Ketika engkau mungkin ada di dalam kekhawatiran, ketakutan, ya mungkin perasaan yang, aduh ini bagaimana ini, sebagai bapak rumah tangga ingin menafkahi rumah tangga, ingin menghidupi rumah tangga, ada istri, ada anak-anak, dan mungkin ada orang-orang yang di sekeliling kita yang kita perlu tolong. Dan ini membuat pikiran kita mungkin penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi yakin, percayalah kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu, arahkan hatimu untuk tetap percaya Tuhan. Saya yakin Tuhan sanggup menolong. Saya percaya Tuhan sanggup untuk memberikan kelepasan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Dan Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan
Dan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ketika Daud, saya tidak bacakan ayatnya, tapi dalam 1 Samuel 30 ayat 6, Daud ketika dia terhimpit, terjepit, firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Ketika Daud terjepit, firman Tuhan katakan dia menguatkan kepercayaannya. Dia kembali menguatkan kepercayaannya. Dan itulah yang Yosafat bilang kepada bangsanya. Untuk ketika engkau percaya kepada Allah, engkau akan tetap kuat, engkau akan tetap teguh. Engkau tidak ada jalan untuk percaya kepada yang lain. Percayalah kepada Allah, maka engkau akan tetap kuat. Pada janji-janjinya. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tolong, pasti Tuhan akan tolong. Itulah yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua yang kita perlu lakukan dalam situasi yang berbahaya, situasi yang mengkhawatirkan, menakutkan. Ingat, kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 20, kalau tadi 2 Tawarik pasal 20, sekarang mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Di dalam ayatnya yang pertama saya bacakan buat kita, firman Tuhan katakan demikian. Pada hari-hari itu, di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini firman Tuhan katakan ayat 1, Nabi Yesaya bin Amos datang dan dia berkata kepada Hizkia, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu apa yang diambil, tindakan yang dibuat oleh Hizkia, firman Tuhan katakan Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, mari Bapak-bapak ketika dalam situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, berbahaya, mari kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Di dalam cerita ini kita sudah tahu, Raja Hizkia ketika dia jatuh sakit, firman Tuhan katakan. Dan ketika jatuh sakit, ada seorang hamba Tuhan datang, seorang nabi, dan dia katakan kepada Hizkia, sampaikan pesan terakhir bahwa kamu tidak akan sembuh lagi. Kamu akan mati. Ini sebuah situasi yang sangat tidak enak sekali, tidak baik sekali. Biasanya hamba Tuhan datang, kalau ada orang yang sakit, tentunya hamba Tuhan itu akan berdoa, Tuhan sembuhkan orang ini. Sekalipun mungkin hamba Tuhan melihat bahwa penyakit yang diderita oleh orang ini ya sepertinya sudah tidak bisa disembuhkan. Ya, sudah sangat berat penyakit ini, penyakit yang diderita orang itu. Tapi tetap hamba Tuhan akan berdoa untuk sembuh. Ataupun dengan bahasa yang lebih ya baik lagi, mungkin ya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Seperti itu. Tetapi ini nyata, Nabi datang sampaikan kepada Hizkia bahwa sakitnya itu tidak akan sembuh, sampaikan pesan-pesan terakhir. Kalau dalam situasi seperti ini Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, ada ya kita mungkin mengalami penyakit, jatuh sakit yang berat, ataupun ya dengan sekarang yang terjadi. Kena COVID, ada orang yang kena COVID, lalu tiba-tiba bukan doa kesembuhan yang kita dengar, tetapi sebuah pernyataan bahwa orang itu akan mati. Orang itu tidak akan sembuh lagi. Bagaimana perasaan orang itu, ataupun orang-orang yang dia kasihi? Tentunya sangat berat sekali. Tetapi yang luar biasa yang kita baca, Hizkia dia tidak panik, dia tidak mungkin komplain ataupun langsung marah, tidak. Tapi firman Tuhan katakan bahwa ketika dia dengar apa yang disampaikan oleh Yesaya bin Amos ini, nabi yang menyampaikan penyampaian firman Tuhan kepadanya,
Firman Tuhan katakan ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Kalau tadi kita bisa baca di dalam 2 Tawarik itu, Yosafat ketika dia takut, dia ambil keputusan cari Tuhan. Dalam situasi ini lebih berat lagi. Sebuah vonis datang bahwa orang ini tidak akan sembuh. Hizkia tidak akan sembuh. Dan di sini dia datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16 di sana bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Ketika dengan sungguh-sungguh berdoa, terjadi mujizat Tuhan di sana. Dan kita tahu cerita selanjutnya dari Hizkia, di mana Tuhan tambahkan umur panjang kepadanya. Ditambahkan umur 15 tahun lagi. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, selanjutnya firman Tuhan jelas katakan bahwa ketika Hizkia mengambil keputusan, tindakan untuk dia berdoa, firman Tuhan katakan selanjutnya bahwa di dalam ayat-ayat selanjutnya di sini firman Tuhan memperpanjang hidupnya. Di dalam ayatnya yang ke-5 firman Tuhan katakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, ini Yesaya bin Amos kembali. Tuhan perdengarkan firman Tuhan kepada Yesaya bin Amos dan sampaikan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bahwa leluhurmu telah mendengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur dan selanjutnya. Luar biasa, Bapak-bapak, saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan dengar seruan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua ini berdoa. Di hari-hari situasi yang saat ini berat, saat ini susah, mengkhawatirkan, menakutkan. Kita belajar dari Hizkia. Vonis dari Tuhan sendiri katakan dia akan mati. Tetapi dia ambil tindakan, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan dengar doanya. Tuhan dengar orang-orang yang berseru dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan Hizkia menangis, menyampaikan seruan doanya kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doanya. Dan Hizkia diperpanjang umurnya lagi. Luar biasa. Hal yang kedua itu berdoa. Hal yang ketiga, firman Tuhan katakan untuk kita bisa lakukan tak kala kita ada di dalam situasi yang penuh dengan bahaya, keadaan, situasi hari-hari ini yang menakutkan, mengkhawatirkan. Yang kedua, mari ini penyampaian Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk kita penuh dengan roh kudus, di bawah urapan yang daripada kuat kuasa daripada Roh Kudus. Efesus pasal 5 firman Tuhan katakan demikian. Efesus pasalnya yang ke-5, di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 firman Tuhan katakan demikian. Ayatnya yang ke-15 firman Tuhan katakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat-ayat firman Tuhan ini tentunya disampaikan oleh Rasul Paulus kepada seluruh orang percaya. Baik dia orang tua, anak muda, ya, anak-anak pun, ataupun laki-laki ataupun perempuan. Tetapi kalau kita baca lebih cenderung, lebih banyak ini, firman Tuhan datang kepada laki-laki dan lebih khususnya kepada bapak-bapak.
Ya, karena Bapak-bapak dalam keadaan situasi, ya keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan, yang berat, seringkali mengambil tindakan yang tidak baik, salah mengambil arah, salah mengambil jalan. Ya, di dalam ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, di tempat saya dulu, saya pun pernah mengalami kesaksian orang-orang tua, ya hari Minggu sekalipun suruh pergi cari, kamu beli dulu itu CT itu. Karena CT itu bisa bikin kita tenang-tenang sedikit katanya. Itu mungkin bahasa-bahasa yang mungkin umum kita dengar kalau di tempat-tempat yang orang itu bicara minuman itu ya tidak asing bagi mereka. Mabuk, mabuk, mabuk. Dan rasanya ketika mabuk segala sesuatu ya selesai. Tidak ada lagi yang dipikirkan, masalah tidak ada. Bagaimana mau pikir lurus ya. Sedangkan karena mabuk orang sudah teler, tidak berpikir yang lurus lagi. Jadi mereka tidak pikir masalah lagi. Tapi bagaimana setelah kalau tidak mabuk? Ya masalah bukan hilang tetapi tambah berat lagi. Itulah yang Rasul Paulus katakan, hendaklah kita penuh dengan roh. Karena penting sekali kita dipenuhkan dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika kita dipenuhkan dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Dan itulah yang Rasul Paulus juga tekankan kepada jemaat di Efesus. Khususnya di dalam pasal-pasal sebelumnya, di dalam pasalnya yang pertama, firman Tuhan katakan demikian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu, ayat 15 dari pasal pertama Efesus, Tuhan Yesus tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan bahwa Paulus berdoa agar supaya jemaat penuh dengan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita dalam situasi seperti sekarang ini yang susah, sulit, kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Tetapi rasanya masih panjang mungkin ke depan. Apalagi yang terjadi saat ini sangat mengglobal. Dan khususnya buat negara kita keadaan berat sekali. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi ketika kita dipenuhkan dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus, kita penuh sebagai bapak-bapak rumah tangga, imam dalam keluarga, kita penuh dengan roh Tuhan, kita akan mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar. Dan betapa hebat kuasanya, betapa luar biasanya Dia, betapa besar dan dahsyatnya Dia, kita akan mengerti. Dan itu akan terus akan membawa kita lebih lagi di dalam Tuhan. Dan kita akan tenang menghadapi situasi-situasi yang berat ini. Situasi-situasi yang mengkhawatirkan ini. Karena ada pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Dan untuk kita mengenal Tuhan dengan dalam, firman Tuhan katakan karena situasi yang jahat hari-hari ini, mari kita penuh dengan roh Tuhan. Bagaimana kita penuh dengan roh Tuhan? Ya setia untuk beribadah, setia untuk berdoa, setia untuk bawa diri kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin situasi hari-hari ini kita tidak punya kesempatan banyak untuk beribadah di yang seperti biasa kita lakukan. Tetapi di dalam kesempatan-kesempatan yang ada, kita bawa diri kita untuk dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, pastilah roh Tuhan ada bersama dengan kita dan akan memenuhi kita. Baik, Bapak-bapak saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa kita bisa kuat, bisa ada, itu semua karena Tuhan. Dan kita sudah bisa
kita sudah membaca ya, ayat-ayat firman Tuhan di kota yang itu penyakit itu ada di mana-mana, bahkan penyakit kusta ini sudah ada dengan orang banyak, tetapi ada Yesus di sana. Dan kehadiran Yesus itu menyingkirkan kekhawatiran dan ketakutan. Dan keberadaan Yesus di sana yang tidak mungkin bagi manusia itu jadi mungkin. Kenapa? Karena ada Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan waktu itu belum ada obatnya untuk penyakit kusta. Tetapi karena ada Tuhan di sana maka dia sembuh. Saat ini mungkin orang masih ragu dengan pengobatan terhadap orang penyakit COVID. Belum ada obat ataupun bisa dibilang vaksin yang kuat, karena terbukti juga orang yang divaksin masih ada juga yang terpapar oleh penyakit COVID ini. Tetapi keadaan-keadaan yang mungkin menakutkan, mengkhawatirkan itu, yakin percaya kalau engkau punya Tuhan, ada Yesus bersamamu, pasti segala sesuatunya itu Tuhan ada di sana dan menolong, dan pasti akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Kesehatan, kekuatan itu ada di tangannya Tuhan. Dan ketika engkau percaya kepada Tuhan, berdoa penuh dengan Roh, engkau akan melihat kehendak Tuhan dan maunya Tuhan di dalam hidupmu. Sebagai bapak rumah tangga saat ini mungkin engkau lagi berpikir bagaimana untuk jalan keluarmu, untuk pekerjaanmu, untuk berkatmu ke depan. Tapi ketika ada Tuhan bersama dengan engkau percaya kepada Tuhan, berdoa penuh dengan Roh, Tuhan akan kasih jalan keluar. Ini yang terbaik untuk usahamu. Ini yang terbaik untuk pekerjaanmu. Ini yang terbaik engkau lakukan untuk saat-saat ini. Dan itu akan mendatangkan berkat buat dirimu. Yakin percayalah, di mana ada Tuhan pasti ada solusi. Di mana ada Tuhan di situ pasti ada jalan keluar. Karena dialah jalan. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Yesus adalah sumber berkat, Yesus adalah sumber penolong, dan Yesus adalah sumber kesehatan itu. Saat ini di akhir firman Tuhan, saya rindu untuk kita sama-sama menyanyikan satu pujian dan berdoa. Dan kita juga tak lupa akan berdoa buat orang-orang yang saat ini ada terbaring lemah, sakit. Dan pada kesempatan ini juga ada beberapa jemaat kita yang lagi terbaring, lagi ada di dalam kesakitan, lebih khususnya mereka yang terpapar COVID. Ya, mereka saat ini ada seorang bapak yang Bapak Denny, dia lagi terbaring di rumah sakit. Dari tempat karantina sudah dirujuk ke rumah sakit karena situasi yang tidak baik bagi kesehatannya karena dia kena COVID. Kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan ada bersama dia dan Tuhan sanggup untuk menolong dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, kemuliaan. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan. Pulihkan hatiku, oh, Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu.
menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, Jesus, glory. Bapa di sorga, saat sore hari ini kami datang kepadamu, dan lebih khususnya kami ini berdoa buat semua kaum pria yang ada di Jemaat El Shaddai ataupun siapapun yang menyaksikan siaran ini. Kami berdoa, Tuhan, Engkau Allah memberkati lewat firman-Mu. Tuhan mengurapi firman-Mu jadi rema buat setiap mereka yang mendengarkan, yang melihat, dan bahkan menyaksikan program ini. Dan kami berdoa, Bapa di sorga, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, terus bekerja dalam setiap pribadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lebih khususnya bapak-bapak rumah tangga diberikan iman percaya yang kuat, diberikan kesungguhan kepada setiap anak-anak Tuhan ini untuk mereka percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Tak kalah menghadapi situasi yang berat, tak kalah menghadapi situasi yang tidak baik, mereka menguatkan iman percaya mereka. Mereka tidak goyah, mereka tidak mundur, mereka tidak putus asa, tetapi mereka kembali yakin percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka lewat firman Tuhan. Dan berdoa dengan sungguh, berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetap setia beribadah kepada Tuhan, dan meminta Tuhan mengurapi dengan kuat kuasa yang daripada Roh Kudus, memenuhi Tuhan setiap Tuhan bapak-bapak rumah tangga yang ada untuk mereka, penuh dengan hikmat, penuh dengan roh wahyu, agar supaya mereka diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan pengertian untuk pengenalan akan Tuhan, karena Tuhan luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, ketika kami meyakini Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang mustahil menjadi hal-hal yang tidak mustahil, karena Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami berdoa khusus buat Bapak Denny Kasambo, Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dia yang sakit COVID. Tuhan, bagian pernapasannya yang terganggu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Jamah, pulihkan, sembuhkan. Kami percaya bilur-bilur Tuhan ada bersama dengan Bapak kekasih ini. Oleh sebab itu kuatkan iman percayanya, dan dalam keadaan situasi dia yang Tuhan lemah, dia berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Hizkia ketika dia berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan buat dia umur panjang, dia sehat kembali di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa, kami serahkan keberadaan kami dalam tangan Tuhan di dalam situasi Tuhan, keadaan hari-hari ini yang berat, penuh dengan persoalan, tantangan, pergumulan, terutama di masa pandemi ini. Tuhan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi kami berdoa setiap anak-anak Tuhan diberikan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Untuk dalam setiap aktivitas Tuhan kami ada dan tetap yakin bahwa Tuhan menjaga dan menolong kami. Berkati imun-imun tubuh kami. Untuk kami tetap kuat sehat dengan imun yang diberkati oleh Tuhan. Maka kami akan menolak segala bentuk virus penyakit yang ada. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk setiap bapak-bapak rumah tangga dan yang dalam pergumulan tentang ekonomi keluarga, mungkin pekerjaan, usaha, apa yang mereka lakukan. Tuhan, Engkau sumber berkat, menolong mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya, dan kami akan tamatkan Tuhan ibadah singkat kami saat ini, dan kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.